November 2023. Kemudian sidangnya hari Jumat. Habis sekolah, kau sekolah aja belum habis sekolah. Kita doakan yang terbaik ini. Pak Kabit kemana? Kabit Propam dah ajak sih kita tadi. Ada. Ada. Saya ambil dulu dari jauh. Saya sudah ambil depan saya. Siap. Oke, kemudian makasih banyak. Paham ya? Nggak bisa kita Terima kasih. Kami akan menjelaskan tentang hasil daripada sidang kode etik daripada dua personil anggota Polda Sultra yang saat ini berdinas di Direktorat Polair Polda Sultra yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap pelaku yang juga pelaku bom ikan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2023. Jadi sidang untuk kedua personel tersebut sudah dilaksanakan hari Jumat tanggal 5 Desember 2024 dengan hasil bahwa salah satu personel kami atas inisial Brigadir RP itu sudah diputuskan vonis untuk 3 tahun untuk demosi, kemudian dia dipatsus selama 30 hari dan itu sudah dilaksanakan. Kemudian yang untuk personel kami lagi ya, Brigadir AT, Brigadir AT saat ini dia jatuh hukuman 30. Saya akan menjawab tentang hasil daripada sidang kode etik oleh dua personil anggota Polda Sultra yang saat ini berdinas di Direktorat Polair Polda Sultra. Yang keduanya terkait dengan kasus penembakan terduga pelaku bom ikan yang terjadi pada 24 November 2023 dan sudah disidangkan kemarin hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Dengan hasil sidang untuk salah satu personil atas nama Brigadir RP, jadi itu disidangkan, itu divonis 30 hari untuk penempatan khusus dan sudah dilaksanakan, kemudian 3 tahun untuk demosi. Sedangkan yang satu lagi Brigadir AT saat ini sudah divonis juga untuk 30 hari patsus dan di PTDH. Untuk pelanggarannya kemudian apa? Ya, saat disampaikan bahwa itu merupakan pertimbangan daripada pimpinan sidang yang mengatakan bahwa yang bersangkutan terjadi pelanggaran dalam penggunaan senjata api. Kenapa ada perbedaan hukuman? Satu PTDH, satu hanya demosi 3 tahun. Oh ya, karena yang satu ini dia tidak ada di kapal yang sama, yang satu melakukan penembakan. Awalnya itu kan Bribka AT ini mengaku membela diri. Berarti apa dia terbukti tidak membela diri atau bagaimana? Karena dia kan di PTDH. Ya, kalau dikatakan bahwa dia terjadi overmah, itu kan bisa menjadikan keterangan daripada korbannya. Ya, tapi hasil daripada pimpinan sidang itu kan tergantung daripada ketua sidang kode etik. Jadi kalau ketua sidang kode etik menganggap bahwa ada tindak pidana atau ada pelanggaran terjadi, yaitu hak daripada pimpinan sidang untuk menentukan sanksi hukumannya. Berarti penembakan tidak sesuai SOP atau bagaimana? Ya, untuk saat ini pimpinan sidang mengatakan bahwa penembakan tersebut tidak sesuai SOP. Kalau pidana umumnya kemudian seperti apa prosesnya terhadap kedua anggota kepolisian ini? Ya, itu silahkan, kalau ya pidana umumnya silahkan dilaporkan ataupun nanti tinggal kita lihat rekomendasi daripada atasan langsungnya.
Tapi prosesnya berarti belum dilakukan ya untuk pemeriksaan penyelidikannya. Maksudnya Terkait pidana umumnya, apakah sudah ada pemeriksaan terhadap kedua anggota ini? ya, pidana umumnya aja kita tunggu daripada hasil daripada sidang kode etik. Ini sudah sudah sidang kode etiknya kan masih belum, ya memang sudah selesai untuk tahap 1. Tetapi informasinya kan masih bisa terjadi perlawanan daripada terdakwa yang tervonis ya. Bukan tetap bahwa PKA itu melanggar SOP. Salah satu yang dilanggar adalah bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan kapal patroli. Kemudian dalam pelaksanaannya dia menggunakan. Berarti kalau membela diri dia benar membela diri dan ya? Bela diri Hanya terkait SOP lainnya dia melanggar. karena misalnya dia tidak menggunakan kapal patroli, kemudian tidak menggunakan seragam, memaksakan diri untuk menangkap pelaku pemilikan dengan personil yang mana personilnya itu adalah 5 dalam unit atau markas unit tersebut. Personilnya terbatas begitu ya kemudian ya, dengan Totalnya itu masalah 5. Yang bersangkutan kan Tapi ada laporan nggak itu sebelum melakukan patroli itu ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi gitu? Itu kan nggak bisa kita buka di sini. Tapi misalnya disetujui nggak untuk itu karena dengan disetujui nggak oleh pimpinan Kalau yang dia lebih tinggi? sebenarnya sudah bawa seperti itu secara umum. Tapi kalau keadaan misalnya ada penegakan hukum di daerah tertentu, itu kan tetap harus disampaikan kepada pimpinan tertinggi. Itu dari 5 itu ada komandan Regu ya, Bung? Kan itu kemana lagi? Pak Roni ya, Dia sudah laporan ke Kabit atau di Pol Airut misalnya, di Pol Airut. Porailut misalnya. Laporan sebelum pelaksanaan belum ada. Pada saat kejadian dia laporan. Tapi Pada saat kejadian penembakan itu ya. Tapi sebelum melakukan operasi ya, karena kan berarti dia tidak disetujui dong dengan jumlah personil seperti itu dan kondisi di lapangan. Saya tidak bisa menyampaikan di sini. Siap. Itu kan bagiannya dilanggar SOP-nya. Kan tadi saya sudah jelaskan secara ya 1, 2, 3 itu kan Tapi SOP sebenarnya itu seharusnya seperti apa penindakannya, misalnya ketika ada terjadi dugaan misalnya ada bom ikan misalnya, nelayan yang membawa misalnya bom ikan. dia akan memberikan laporan tertulis dulu kepada pimpinan. Akan digambarkan situasinya seperti apa. Ya. Ya kan wilayah tersebut rawan tidak. Kalau situasinya rawan ya dia tidak boleh memaksakan diri untuk personil. Harus dengan kekuatan penuh didukung oleh alat peralatan yang sudah disediakan oleh negara. Terusnya institusi kepolisian sudah sementara pakai patroli. Kemudian personilnya harus lengkap. Tidak bisa tanpa personil. Berapa misalnya standarnya? Standarnya ya harus lebih dari 1 marine tersebut. Berapa orang itu? 5 ya. Plus ditambah subdika. Kalau kewenangannya berapa kan saya bukan di subdika, bukan di Direktorat Polair ya. Maksudnya standarnya berapa? Bisa lebih dari 5, bisa 10. Tapi memang turunnya itu pertimbangan inisiatif sendiri berarti ya, tanpa menerima pertimbangan dari atasan pimpinan begitu. Ya kan mungkin rekan-rekan mungkin sudah melihat. Ya, Baik. itu salah satunya. Berarti kalau perbedaannya Roni dengan Arifin ini berarti soal pertimbangan ya, Roni tidak mempertimbangkan soal kondisi dan jumlah personil. Roni kan hanya bawa kapal dan melakukan penembakannya secara Berkah banding kan ya? Sekarang prosesnya sebenarnya masih masih belum. Terus kalau mereka mau banding seperti apa, Bung? Masih terbuka banding mereka? Terbuka itu kan hak dari Berapa hari setelah putusan vonis sampai banding mereka itu batasnya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.